Penemuan potongan tubuh manusia di Jalan Setiabudi pada 1981 disebut sebagai tragedi pembunuhan mutilasi pertama di Indonesia. Namun, hingga 40 tahun, kasus itu masih menjadi misteri yang tak terungkap. Inilah kisah mutilasi pertama di Indonesia. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Pada suatu pagi yang cerah, Suryadi Jaya dan Ade Sumarna telah melakukan tugas mereka sebagai penjaga keamanan di PT Garuda Mataram Motor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Setiabudi, Jakarta Selatan pada tanggal 23 November 1981. Saat itu mereka menyaksikan kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat di jalanan yang mereka awasi. Tiba-tiba, aroma tak sedap mulai menyergap hidung mereka. Sebuah bau busuk yang menusuk. Mendeteksi aroma yang tak sedap, pandangan mereka terarah pada dua kardus yang tergeletak di trotoar Jalan Setiabudi, tak jauh dari jembatan penyeberangan. Dengan hati-hati, Suryadi Jaya dan Ade Sumarna mendekati kardus tersebut, namun merasakan firasat yang tidak enak. Mereka memilih untuk melaporkan penemuan tersebut kepada polisi yang tengah sibuk mengatur lalu lintas. Namun, polisi saat itu tidak segera menindaklanjuti laporan mereka karena sedang sibuk dengan lalu lintas yang padat. Tidak berapa lama kemudian, dua pemulung lewat dan dengan gembira menemukan dua kardus tersebut, berharap bisa menjual isinya. Namun, apa yang mereka temukan membuat mereka terkejut dan terpaku. Potongan kepala dan tulang belulang manusia. Tak hanya satu, tetapi kardus kedua juga berisi potongan-potongan daging dan organ tubuh manusia. Kedua pemulung itu berteriak meminta pertolongan, mengundang perhatian orang-orang di sekitar. Polisi yang sebelumnya tidak menghiraukan laporan satpam kini mendekati tempat kejadian. Awalnya mereka ragu-ragu, namun ketika melihat isinya, rasa ngeri langsung menyelimuti mereka. Potongan tubuh tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Keesokan harinya, kejadian tersebut menggegerkan warga Jakarta ketika headline koran dihiasi dengan berita tersebut. Kasus ini kemudian dikenal sebagai Setiabudi 13, mengacu pada 13 potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan Setiabudi. Namun, kasus ini juga sering disebut dengan sebutan Pesona 13. Almarhum Dr. Abdul Munim Idris, ahli forensik legendaris dari RSCM yang melakukan pemeriksaan, mengungkapkan kekejaman pelaku. Pembunuh tersebut tidak hanya memotong-motong tubuh korban, tetapi juga menyayat dan mengupas daging dari tulangnya. Menurutnya, keunikan kasus ini adalah wajah korban tidak rusak, sementara tubuhnya dipotong-potong seperti kambing guling. Pembunuhan dan mutilasi ini diperkirakan terjadi pada 21 November 1981 karena jasad korban ditemukan dalam kondisi membusuk. Pelaku diduga menggunakan gergaji besi untuk memotong tubuh korban, terindikasi dari bekas gesekan kecil pada tulang belulang. Namun, identitas korban tidak pernah terungkap meskipun telah ditemukan petunjuk-petunjuk pada tubuhnya. Hingga saat ini, 43 tahun berlalu, kasus Setiabudi 13 belum pernah terpecahkan. Tidak ada yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut, dan identitas korban pun tetap menjadi misteri. Meskipun banyak orang melaporkan kehilangan anggota keluarganya pada saat itu, tidak ada yang cocok dengan korban mutilasi ini. Menariknya, kasus mutilasi bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak tahun 1967, sudah tercatat 61 kasus mutilasi. Kasus-kasus tersebut menggambarkan kekejaman individu-individu yang melampaui batas kemanusiaan. Mutilasi bukanlah fenomena baru, bahkan sudah ada sejak ribuan tahun lalu, menunjukkan sisi gelap dalam sejarah manusia. Jadi itulah kisah Setiabudi 13 di Indonesia.
Mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya saling mengawasi dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan. Semoga kita semua dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan damai. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.